is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan, mari kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi hari ini kita percaya bahwa kita ada di sini karena kasih kemurahan Tuhan. Dan kita pun sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini sebagai tanda ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Saya undang jemaat Tuhan, kita bangkit dulu bersama-sama, kita mau sign body language gesture perjanjian baru. Dalam hitungan ketiga kita sama-sama. 1, 2, 3. Jesus loves me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Mari kami berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tetap berdiri jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan saya dan saudara. Dialah yang sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan,
dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Dialah pemilik kehidupan saya dan saudara. Biar pagi ini kita serukan namanya. Nama yang ajaib, nama yang sanggup menyelamatkan kami. Haleluya. Sama-sama cepat. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan yang diberkati. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan pagi ini. Dia Tuhan kami. Dia Juru Selamat kami. Dia Allah kami. Yesus Kristus Tuhan. Ku berbahagia, yakin takut, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditabur, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus.
selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Sama-sama katakan, aku bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi Tuhan, aku bernyanyi bahagia.
bahagia. Memuji Yesus selamanya Tuhan. Memuji Yesus, memuji Yesus. Oh, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Haleluya. Kami datang memuji-Mu, Tuhan dan Allah kami, pemilik hidup kami, juru selamat kami. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala, lebih dalam Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sama-sama naikkan pujian ini kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sama-sama berikan pujian di hadapan Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allah. Oh, kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Nanti dengan hormat Bapak yang tunda ada depan berdoa buka ibadah kami. Haleluya, haleluya. Inilah puji-pujian kami kepadamu ya Tuhan kami, Allah kami, Raja kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang gagah perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang memelihara kami hari lepas hari dan menunjukkan kasih setianya sampai pada detik ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa. Ada saat-saatnya kami mengalami tekanan yang berat, tapi kami tahu kami tidak pernah berjalan sendiri ya Tuhan. Kami tetap melihat, memandang kepadamu, dan berharap kepadamu semata ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan kami kehidupan sampai pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur, kami sudah dibawa masuk di dalam hadirat-Mu, dalam ibadah, persekutuan kami pada pagi hari ini. Ini kami semua yang datang ya Tuhan, anak-anak-Mu, urapi kami semua ya Bapa, urapi pula hamba-hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Dan biarlah ibadah persekutuan kami pagi hari ini ya Bapa boleh menyenangkan hati-Mu dan itu memberikan keuntungan bagi kami semata ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, tutup bungkus kami ya Tuhan, penuhi kami ya Bapa dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami fokus dalam ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pada penghabisannya. Kami taruh ibadah ini ya Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang siap bersyukur katakan haleluya. Katakan haleluya. Bapak mama kasih salam, kasih senyuman dulu buat saudara samping kiri kanan kita. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Dialah yang ajaib, Dialah yang luar biasa. Dia gunung batu dan keselamatan kami. Dia layak dipuji, disembah. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini jemaat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja. atas Oh, sama-sama katakan hanya Kau. hanya Kau yang layak ditinggi. Oh, ho, 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 ho.
ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selamanya. Namanya siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Sekali lagi pujian indah rawal jemaat Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah, haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Katakan Kau Raja atasku. Katakan hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib. Saya minta tepuk tangan yang kompak jemaat Tuhan sama-sama. Agung dan perkasa, Kau sumber kami, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa dan memerintah selama. Siapa Dia namanya? Katakan, Yesus, Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Namanya sebutkan siapa? Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang diberkati. Kita akan berikan persembahan kita yang pertama kepada yang bertugas, kami persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa yang Kau anugerahkan kepada kami semua. Sehingga Tuhan, pagi hari ini kami pun boleh memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua, dan biarlah persembahan ini boleh menjadi perluasan bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan semua. Telah buktikan cinta-Mu padaku, Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku
di mesbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi saya undang jemaat Tuhan kita bangkit bersama-sama. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Sekali lagi katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau selalu menyayangi kami dengan berkat-berkat kasih, anugerah,
damai, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdiri di hadapan Tuhan, menaikkan segala syukur kami karena semua yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami sudah memuji, menyembah Engkau, dan kami tahu Tuhan, pagi hari ini seberapa kami yang hadir buka hati, kami tahu Engkau datang dan melawat kami. Kami akan terus menanti Engkau Allah untuk terus memberkati kami. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Engkau menuntun dan menyertai acara pemberitaan firman Tuhan. Biar kami semua menikmati kehadiran Tuhan. Kami semua menikmati lawatan Allah. Karena pagi hari ini kami buka hati sungguh-sungguh bagi Engkau. Kami mau hidup yang benar menurut kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dengar firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal 3. Kita akan baca seluruh ayat di pasal 3 ini. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24. Di bawah perikop manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi
berkelahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kalender gereja sekarang kita ada dalam masa sengsara Tuhan Yesus. Kita tahu kenapa Tuhan Yesus sengsara. Tuhan Yesus itu sengsara datang ke dunia karena dosa manusia. Dia mati untuk merebut kembali yang hilang. Dia mati, dia datang untuk memeluk kembali yang terhalau. Dia datang untuk menjadi jembatan agar hubungan yang putus antara kita dengan Tuhan Allah diperbaiki. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tidak mau bicara pagi ini tentang peristiwa sengsara Tuhan Yesus. Kalau kita baca dari ayat-ayat firman Tuhan ini asal mula dosa terjadi ke dalam dunia. Jadi di dalam dunia. Nah, hari ini saya mau bicara, kalau di sekolah teologi mereka bilang eksposisi, khotbah dari ayat per ayat yang ada di dalam kitab suci yang kita baca. Nah, Bapak Ibu, ayat-ayat ini sering dipakai orang dalam ibadah Paskah. Karena ayat 15 itu bicara tentang Injil yang pertama. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular, dan itu Yesus sudah kerjakan. Orang kadang bicara ini juga dari sudut pada saat masa Natal, karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai penggenapan ayat 15 ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tadi sudah bilang saya akan eksposisi, kita akan melihat ayat per ayat. Nah, kalau kita baca ayat 1 awal dari pasal ini, itu firman Tuhan berkata bahwa ular itu paling cerdik. Binatang yang paling cerdik, binatang yang hebat dan bisa bicara. Lalu banyak tafsiran mengenai ini. Ada yang bilang dulu mungkin ular bisa berjalan. Ada yang bilang mungkin dulu ular bisa bicara, ada yang bilang macam-macam, menafsir ayat firman Tuhan ini. Tapi saya tidak mau bicara tadi menafsir ini. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Begini, kalau waktu itu Tuhan bisa bikin keledai Bileam itu bisa bicara. Tuhan bisa bikin keledai bisa bicara. Jadi Tuhan bisa bikin apapun bisa berbicara. Lalu kita tahu ada bahasa roh yang diberikan Tuhan kepada manusia. Manusia berbahasa roh. Tetapi kita juga tahu firman Tuhan berkata, iblis pun bisa melakukan itu. Iblis bisa memakai apa saja untuk berbicara. Kita sekarang tahu mantra-mantra,
kita sekarang tahu baca-bacaan untuk ini, untuk itu, untuk ini. Kita semua tahu itu adalah iblis punya. Nah, iblis waktu itu memakai ular. Bisa saja dia memakai ular untuk berbicara kepada Hawa saat itu. Saya tidak mau bilang itu, tapi satu yang saya mau bilang begini Bapak Ibu. Iblis itu kalau dia mau manusia berbuat dosa, dia tidak langsung bicara dengan manusia. Tapi dia menggunakan agen-agennya. Dia menggunakan orang-orang di sekeliling kita. Dia menggunakan pekerjaan kita. Dia menggunakan masalah-masalah kehidupan kita. Dia gunakan agen-agen untuk manusia jatuh ke dalam dosa. Kalau bisa juga manusia langsung berhubungan dengan iblis. Orang yang menyembah iblis, orang yang berbicara dengan iblis, orang yang menaruh hidup dan kepercayaannya kepada iblis, mereka bisa bicara langsung. Tetapi bagi anak Tuhan hari ini, iblis bisa menggunakan agen-agennya. Dan dia tidak berhubungan langsung dengan kita. Dulu saya menjadi salah satu pengurus koperasi di fakultas saya. Saya jadi ketua. Lalu kami dapat proyek dari Undana. Dari kementerian, maaf, bukan dari Undana, dari kementerian. Kami dapat proyek. Terus saya capek kerja. Lalu saya bilang begini dengan kawan-kawan saya. Hei, kotong sudah capek, ini uang ada, kotong makan sudah. Makan sudah. Terus dia bilang begini, ini bukan kotong. Dia bilang makan sudah, kok capek nih. Ame sedikit. Bapak Ibu pulang saya bawa, kasih saya punya anak istri itu. Ini apel nih satu dos besar tuh. Itu isi mungkin ada berapa puluh kilo. Saya bawa pulang kasih dong, saya pakai itu dos, saya beli apel di Koninos, itu satu dos besar. Pulang waktu saya anak dong makan firman Tuhan, Roh Kudus kasih ingat saya hati. Aduh Bapak Ibu saya menangis waktu itu, tertuduh luar biasa. Iblis tidak langsung bicara dengan kita, tapi dia pakai agen-agennya yang ada di sekeliling kita. Kadang-kadang saya panggil saya punya bendahara. Saya bilang, lu sini dulu. Kau mau bikin ini, son ada anggaran. Ini anggaran son ada, mau bikin ini. Tiba-tiba, terus dia bilang begini, Pak, terus be amedoi dari mana? Lupung urusan. Saya bilang dengan dia, lupung urusan. Terus dia bilang begini, Pak, hari Minggu Pak mau buat renungan. Hari Minggu Pak mau buat renungan. Terus Pak suruh beta begini. Bapak Ibu kalau dia seomong seperti itu, no way seperti apa dan malu luar biasa. Nah, tuh iblis dia tidak langsung, dia pakai agen, dia pakai apa-apa yang ada di sekeliling kita, dia pakai pekerjaan kita, dia pakai saudara kita, dia pakai anak istri kita. Bapak Ibu, kalau kau tambah urus sesuatu, tiba-tiba nanti kakak adik bergesek. Sanama dua-dua sumanyalah. Satu su berkata menyakiti hati yang lain. Satu su mengumpat terhadap yang lain. Dan itu buat sakit hati. Dia tidak muncul di permukaan. Dia tidak hadir langsung. Tapi dia pakai semua yang bisa menjatuhkan kita. Kita tahu, Bapak Ibu, cerita ini di balik semuanya tuh iblis ada di sana. Alkitab mencatat salah satu lambang iblis itu ular. Manusia saat itu tidak sadar. Mereka berbicara dengan ular. Dan manusia itu bilang ular menipu mereka.
Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan berkata, ular itu binatang yang paling cerdik. Yesus berkata orang Kristen itu harus seperti ular yang cerdik. Lu tipu beta, tipu lu. Saya pun tante biasa bilang begini, lu penggaya bahasa kayak apa ke saya balas lu dengan lu penggaya bahasa. Terus saya bilang, itu karena mana? Supaya dia mengerti. Karena kalau saya pakai saya penggaya bahasa, dia sana mengerti. Ular cerdik, orang percaya juga harus cerdik. Pandai-pandai melihat, pandai-pandai bisa membaca situasi. Apakah ini ini agen untuk kita jatuh ke dalam dosa atau bukan? Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa melihat setan. Mungkin kita tidak bisa lihat. Dan dia tidak langsung berbicara dengan kita. Dia tidak langsung menggoda kita. Dia tidak langsung datang. Kan kalau ular datang pasti semua lari. Setan datang pasti semua takut. Lari ya. Lewat di kuburan saya takut. Apalagi kalau ketemu langsung dengan setan. Pasti takut. Nah dia sudah datang seperti itu. Kalau dia datang seperti itu, kotong sudah akan jatuh. Karena langsung tahu itu setan dan lari ketakutan. Bersembunyi, menghindar. Tapi dia tidak langsung begitu. Dia pakai agen. Supaya apa? Karena dia cerdik, dia pakai itu supaya kita bisa jatuh. Karena itu firman Tuhan bilang, orang percaya juga harus cerdik. Harus pandai baca situasi, baca apa yang sementara terjadi di sekeliling kita. Ya dulu saya suka menyala-nyala. Lu menyala, saya menyala. Ya tapi sekarang mulai bisa kontrol. Kalau lu menyala, suka beta diam-diam. Beta diam-diam baru saya balik lu. Setelah lu menyalanya mati. Ya harus cerdik. Supaya kita jangan terbabit dengan keadaan dan kita melakukan dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti tadi saya bilang, karena kerja capek, makan sudah. Capek juga. Orang lain sudah capek. Lu yang capek, makan sudah. Dia membujuk kita dengan begitu manis. Dia membujuk kita dengan sesuatu yang kelihatannya baik menurut akal kita. Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu, kenapa iblis tidak langsung ke Adam untuk dia goda? Atau dia bujuk. Tapi dia bujuk ke Hawa. Bapak Ibu yang saya kasihi. Sebelum Hawa diciptakan, sebelum Hawa dibentuk dari tulang Adam, itu kan Tuhan sudah kasih tahu sama Hawa. Tuhan sudah bilang sama sama Adam. Pohon di Taman Eden ini semuanya boleh engkau makan. Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah. Jangan engkau makan. Hawa kan tidak dengar, tahu Bapak Ibu. Yang dengar itu Adam. Hawa waktu itu tidak dengar. Lalu firman Tuhan bilang, ular itu datang kepada Hawa. Adam tidak langsung mendengar bujukan setan. Yang dengar bujukan setan langsung
itu Hawa. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak tahu, memang firman Tuhan di ayat berapa itu, perempuan ayat 6 itu, bilang terakhir itu, dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya bersama-sama dengan dia. Kita tidak tahu, bersama-sama dengan Adam ini, Hawa ini pengertiannya mana. Ada sama-sama di situ lalu Hawa digoda, atau yang dimaksudkan itu suami yang bersama-sama dengan dia. Tapi Bapak Ibu, saya mau bilang begini. Iblis dia menggoda kita itu di waktu yang tepat. Di saat yang tepat dia bisa menggoda kita dan kita terbabit. Dia tidak sembarang waktu menggoda. Dia tidak menggoda di saat kita sedang nyaman. Di saat kita sedang bersama-sama dengan orang lain. Mungkin di saat kita sedang bernyanyi di dalam gereja. Mungkin tidak. Tapi saat yang tepat, Adam dan Hawa tidak bersama-sama. Saat yang tepat, Hawa tidak dengar firman Allah langsung. Maka Hawa digoda. Orang percaya kita tidak digoda sembarang waktu. Tapi kita digoda di waktu yang tepat oleh iblis. Dan iblis sangat tahu waktu yang tepat untuk kita. Waktu saya dibilang makan sudah, itu doi karena saya capek. Itu saya sementara jengkel dengan kawan-kawan yang lain. Saya sementara urusan mereka semua. Saya sementara urusan mereka semua. Dan mereka enak-enak, banyak yang protes. Jadi saat tidak enak seperti itu, saat lagi emosi seperti itu godaan datang. Makan sudah kalau secapek itu. Dong sana capek, mah dong dapat. Dong sana capek, mah nanti juga dong makan. Lu yang capek, makan sudah. Saat yang tepat, iblis tahu kapan kita harus digoda. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Hawa itu titik lemah karena dia tidak dengar firman Tuhan langsung. Adam dikasih tahu, mungkin Hawa berpikir lain. Adam mungkin kasih tahu dengan gayanya Adam, sehingga Hawa berpikir berbeda dengan yang Adam pikirkan. Firman Tuhan diberitakan kepada Adam sampaikan kepada Hawa, Hawa menyampaikan mungkin berbeda atau lain. Dan itu titik lemah ular tahu, atau iblis tahu, titik lemah Hawa. Jadi suami istri rajin-rajin gereja supaya dua-dua dengar firman Tuhan. Jangan sampai nanti istri kasih tahu laki pun tanggapan lain, beda. Padahal gembala pemaksud beda, istri tangkap lain. Istri kasih tahu suami tangkap lain. Jadi sebaiknya dengar langsung dari sumbernya. Saya kalau periksa skripsi mahasiswa, dia tulis pustaka begitu banyak. Sekali saya coba dengan beberapa orang, bawa pustaka semua yang lu tulis ini di sini. Karena saya lihat begini, mereka salah mengutip. Pengertiannya jadi berbeda. Mereka salah mengutip. Saya bilang, bawa semua itu ini pustaka yang lu baca. Ternyata dia ambil dari skripsi orang lain, kalau dia tulis di situ dan dia pakai itu pustaka yang itu orang lain pakai. Saya bilang itu toh omong kosong sambeta. Nah, kelihatan. Begitu juga dengan kita orang percaya.
Jadi Bapak Gembala selalu bilang, rajin baca Alkitab, rajin dengar firman Tuhan, itu supaya jangan salah. Karena iblis tahu titik lemah kita di mana, dan iblis tahu kapan dia harus menggoda. Dan Bapak Ibu, iblis itu dia menggoda kita menggunakan apa? Waktu Hawa digoda, dia tidak menggoda dengan mantra-mantra, tidak. Dia menggoda dengan apa? Dengan firman Allah. Dia memutar balik firman Allah. Karena itu hati-hati, pegang betul-betul firman Allah yang murni. Tuhan bilang tidak boleh makan yang di tengah-tengah saja. Tapi iblis bilang tidak boleh toh, semua tidak boleh dimakan kan? Iblis itu menggoda kita dengan memutar balik firman Allah. Ada teman-teman saya tukang minum mabok. Di kampus mereka minum mabok. Saya mau larang, kadang-kadang saya emosi juga lihat. Saya putar muka dengan muka bebangka. Atau saya pergi di dompu muka tapi muka tidak nyaman. Mereka tahu bahwa saya tidak suka. Tapi saya tidak mampu menegur mereka. Mereka bilang begini dengan saya, Pak, kalau di Alkitab saya tulis, Tuhan merubah air menjadi anggur. Jadi ini kau minum-minum sesuai dengan firman Tuhan. Beta bilang begini, di Filipi bilang, janganlah engkau mabuk oleh anggur, tapi mabuklah oleh Roh Kudus. Terus dia bilang begini, kalau begitu hapus itu air berubah menjadi anggur. Firman Tuhan bilang di pesta itu orang suguhkan anggur yang terbaik dahulu, baru anggur yang jelek. Ini anggur terbaik, kami sementara menikmati. Pakai firman Tuhan. Nyaman. Iblis tidak menggoda dengan berkata-kata yang lain, tapi perkataan firman Tuhan dan dia putar balikan. Karena itu tadi saya bilang, hati-hati, baca firman Tuhan baik-baik. Dapat firman Tuhan dari sumber yang benar. Dapat firman Tuhan yang betul-betul murni. Reaksi Hawa begitu. Kenapa? Karena dia memang tidak kuat. Dia tidak dengar langsung firman Allah. Dari Allah sendiri. Dia dengar dari Adam. Dia tidak berhadapan langsung dengan Allah. Dia berhadapan dengan Adam. Waktu itu firman Tuhan diberitahukan kepada dia. Ular atau iblis menyerang manusia itu supaya kita tidak percaya lagi kepada Allah. Supaya kita menganggap firman Allah itu tidak benar. Supaya kita menganggap hukuman tidak ada. Kan ada orang yang bilang begini, persetan nanti itu urusan setelah mati. Dia tidak tahu, dia menganggap bahwa hukuman itu persetan, mau ada hukuman kalau sana, sudahlah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus.
ayat 5 firman Tuhan, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis menyerang itu dengan dusta. Dia mengatakan sesuatu untuk berdusta, tetapi dengan satu hal, imbalan. Dia bilang dengan Hawa, kenapa apa makan itu buah? Nanti lu sama seperti Allah. Tadi pagi saya buka, saya punya WA, saya punya saudara ada kasih naik. Ada kasih naik video, 2 orang perempuan berpukul di mall. Barui, batendang, baguling-guling di mall. 2 orang perempuan. Yang satu itu pelakor. Jadi yang istri sah ini datang, rui dia bermain, dia mau tahu juga, dia balas tendang itu istri. Nah, perempuan-perempuan yang pelakor ini kan mereka merasa nyaman. Di sana apa-apa. Tarik orang pun suami, rebut orang pun suami. Karena apa? Dia ada doi. Dia ganteng. Ada imbalan. Firman iblis bilang begitu. Lu buat ini karena nanti lu dapat ini. Saya mama meninggal baru-baru, terus ada itu om-om, bapak-bapak yang tidak lolos ini DPR. Mereka 3 orang duduk di situ. 3 orang duduk di situ, terus satu baolok satu. Satu baolok satu, yang satu bilang begini, wih lu jadi jubir di mana-mana. Dengan harapan supaya orang pilih lu. Iya orang sendiri pilih. Yang satu bilang begini, beta hanya di Kupang sama lu. Sampai diantar pulau, lu pendoi habis beli tiket. Orang son pilih selalu, kasihan. Lalu hari Minggu saya ketemu satu jemaat. Dia berbangga sekali dengan saya. Dia bilang begini, Pak, beta pasti jadi. Dia bilang, kok kenapa? Beta suka kasih orang peti mati 68 biji. Terus, iya Pak, bayangkan saja. Kalau satu keluarga 5 orang yang saya kasih itu peti mati. Beta pasti lolos. Pasti. Hari Minggu saya ketemu dia, saya bilang, Pak, lolos? Sonde. Dapat suara berapa? 53. Sekarang mau jadi DPR itu serangan fajar, pasti lo jadi. Dan serangan fajar, lo jangan daluan-daluan, lo yang terakhir. Yang itu 150, yang ini 200, yang ini 300, nah lo 350. Nah saya ketemu orang juga saudara di Atambua waktu ada orang mati di sana. Dia bilang begitu, Bu, ada yang kasih beta 250, ada yang kasih ini 500. Yang 500 nih langsung keluar pergi di ini, bepu saudara-saudara, pilih yang 500, jangan pilih yang 250. Nah, caleg-caleg dong, maaf para caleg di sini. Pak Erwan, minta maaf, Pak Erwan soalnya begitu. Nah, iblis pakai cara dengan imbalan. Lu bikin ini selalu jadi anggota dewan. Bapak John selalu bilang, anggota dewan gaji berapa? DPR, kota, kabupaten itu 30 juta. Saya ini kemarin terima saya pangkat golongan 4C. Saya sudah 32 tahun jadi PNS. Saya dapat bikin gaji pokok 5,8. Saya bilang, awi itu orang. Kerja selama 30 juta. Tidak menggiurkan? Menggiurkan tidak. Menggiurkan. Iblis bilang, lu pakai ini sudah supaya lu jadi anggota dewan. Dapat uang reses. Sana pergi di masyarakat, lu punya ini juga. Kasih habis itu uang reses, sana masalah.
iblis menyerang kita itu tidak dengan kosong, tapi dengan imbalan. Lu pidukun sudah, nanti lu sehat. Tadi Bapak John tanya, lu main sakit-sakit jangan terus. Dia bilang, iya Bapak, dari kici-kici memang tukang sakit. Pernah itu saya ingat 1 bulan penuh, tiap hari bolak-balik ke rumah sakit. Saya sendiri sampai bosan. Baru-baru saya pun kawan bilang begini, Pak, mari kau pergi di situ, Bapak tua omong. Nanti dia baca-baca, Pak sehat. Wih Bapak Ibu tahu kalau saya kena penyakit sakit pinggang segala macam tuh, wih tak duduk betul-betul, soalnya enak. Wih ini sehat nih, enak nih. Bayangkan hidup tanpa penyakit. Iblis menyerang kita dengan imbalan. Hari Minggu orang ajak pergi gereja. Orang ajak pergi jalan-jalan, pergi Fatum Nasi. Kau berangkat jam 5 pagi supaya jangan sampai sana masih seduh. Neu jalan, tak usah gereja. Tak usah gereja, imbalannya Fatum Nasi. Jadi Bapak Ibu, iblis menyerang orang itu dengan dusta. Dia memutarbalikkan firman Allah. Dia tahu saat yang tepat untuk kita. Dan dia tahu cara apa untuk kita. Hawa melihat buah itu sedap. Hawa memandang buah itu indah dan enak dimakan. Lalu Hawa mengambilnya. Manusia lebih banyak, firman Tuhan, pepatah bilang, dari mata turun ke hati. Manusia banyak jatuh karena mata, persoalan mata. Setelah Hawa melihat, timbul keinginan untuk makan. Dia ambil lagi, dia tidak makan sendiri. Dia kasih Adam. Saya sudah ambil itu doi lagi. Beli apel, kasih makan bini dan anak. Jadi kalau besok-besok anak sakit, jangan berdoa putus kayu batu. Dia pendoa hanya satu, minta ampun. Supaya anak sembuh. Yang ketawa itu pasti sudah merasakan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kita tidak pernah, tidak ada yang kebal terhadap dosa apapun. Kita bukan seperti orang yang pakai obat terus kebal terhadap parang, terhadap barang-barang tajam. Manusia tidak kebal terhadap dosa. Manusia bisa jatuh dalam dosa. Manusia bisa terbabit oleh dosa. Kenapa Adam dan Hawa jatuh? Karena mereka tidak peduli dengan firman Tuhan. Firman Tuhan jelas bagi Adam. Dia tidak peduli lagi. Dan ini satu, mereka berambisi. Dan ambisinya mereka apa? Menjadi seperti Allah. Ambisi boleh, tapi ambisi yang positif. Jangan ambisi karena iri. Jangan ambisi karena melihat orang lain seperti itu dan saya mau seperti itu.
dengan perasaan iri. Waktu iblis menawarkan kepada Hawa, dia berambisi, nanti jadi seperti Allah, nanti jadi seperti Tuhan. Siapa yang sone mau? Orang dunia bilang, pepatah dunia bilang begini, sekali lu menipu, lu akan menipu terus. Untuk menutupi tipuan yang pertama. Lu tipu kedua. Untuk menutupi tipuan kedua, lu buat tipuan ketiga. Untuk menutupi tipuan ketiga, lu buat tipuan keempat. Dusta itu selalu ada dan itu akibat kalau mengikuti apa kata Tuhan. Dan ini, orang kalau salah itu salah orang lain. Ya. Hawa bilang, kok itu ular yang ini tipu beta. Pergi di Adam bilang, kok itu perempuan yang tipu beta. Maaf, bukan perempuan yang tipu, itu perempuan yang kasih beta itu buat. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Ayat 7 berkata begini. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Akibat dosa itu, rasa malu dan rasa takut. Waktu Allah datang berjalan-jalan di taman, mereka bersembunyi. Takut dan malu. Masih baik punya rasa malu. Ada orang sudah berbuat dosa, sampai malu. Cerita lagi di kiri kanan. Cerita pergi di mana-mana. Akibat dosa itu penderitaan. Ibu-ibu, saya tidak tahu sakitnya melahirkan. Tapi pasti sakit. Karena kalau melahirkan itu, dosen mau tahu, siapa dikasih itu dong rui, siapa dikasih itu dong cubit, siapa dikasih itu dong cakar. Kalau lagi normal-normal kan sudah mungkin. Saya dulu waktu batu ginjal itu, ini saya kita putar dari muka pergi di belakang. Orang omong baik juga jadi sone baik. Orang bilang, kok duduk diam-diam? Apa? Lu kira enak. Bakarak baru enak, babanting diri baru enak. Penderitaan. Laki-laki firman Tuhan bilang, lu kerja setengah mati baru lu bisa makan. Jadi kalau bapak-bapak nyong-nyong yang sedang mau kerja, bertobat. Kerja banting tulang supaya dapat doi. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan bilang yang paling tidak enak kematian. Kematian bisa kematian jasmani, bisa juga kematian rohani. Hubungan kita dengan Allah putus. Kalau berbuat dosa, bisa berdoa. Bisa membaca Alkitab. Bisa ikut ibadah dengan nyaman. Tidak. Itu kematian rohani mulai terjadi. Dan semakin hancur kalau tidak berbalik. Selanjutnya kematian jasmani.
Saya tidak tahu apakah kita juga tidak tahu apakah sebelum manusia Adam dan Hawa itu jatuh, Tuhan sudah membuat manusia itu hidup tidak pernah mati, kita tidak tahu. Tapi begitu manusia itu berbuat dosa, firman Tuhan bilang engkau akan mati secara jasmani. Dan ini ayat 22 diusir dari Taman Eden. Kita seperti apa ya? Waktu itu kesayangan. Waktu itu manusia itu kesayangannya Allah. Waktu itu buah cintanya Allah. Waktu itu Tuhan begitu menyayangi, tiba-tiba dia usir. Terhalau. Tapi ada yang menafsir begini. Tuhan halau mereka dari Taman Eden. Itu bukti kasih Allah. Kalau Allah tidak mengusir mereka, mereka akan makan kembali itu buah. Bukan hanya buah tentang pengetahuan yang baik dan yang tidak baik, tetapi juga buah kehidupan akan mereka makan. Itu kasih Allah supaya manusia jangan terus berbuat dosa. Jangan terus melakukan dosa. Jangan terus jatuh ke dalam dosa. Diusir dari Taman Eden. Dan taman itu dijaga supaya mereka jangan kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terlalu baik. Tuhan Allah kita itu terlalu baik. Dia melakukan sesuatu kepada kita supaya kita jangan kembali kepada dosa itu. Dia menghalangi kita untuk supaya jangan kembali ke tempat semula. Dia membatasi kita agar kita jangan masuk kembali. Tadi saya berdoa supaya, dari tadi awal saya bilang, supaya yang terhilang dicari dan didapatkan kembali. Supaya yang terhalau direngkuh kembali. Supaya yang terpisah ada jalan untuk menghubungkan ulang. Tuhan tidak mau kita menderita selama-lamanya. Upah dosa itu penderitaan, tapi Tuhan tidak mau kita menderita selama-lamanya. Allah menghalangi mereka supaya jangan makan buah itu kembali. Allah menghalangi supaya mereka jangan makan lagi buah yang satu dari pohon yang satu. Ayat 15 berkata, kepala si ular akan diremukkan. Ini kasih Allah juga luar biasa. Setelah dia usir, setelah dia jatuhkan hukuman, dia rengkuh kembali. Dia rengkuh kembali. Bapak Ibu yang saya kasihi, sekalipun kita jatuh, sekalipun kita terbabit, sekalipun kita ikuti bujuk rayu iblis, sekalipun kita melakukan yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi Allah tidak tinggal diam. Dia rengkuh kembali kita. Dia rangkul kembali kita. Tapi kalau rangkulan itu kita tolak, kita akan semakin terbabit. Kita akan semakin jatuh, kita akan semakin jauh, kita akan semakin bebas melakukan yang tidak benar. Berapapun banyaknya dosa kita, berapa banyak kesalahan kita, Allah pagar kita dengan kerup-kerupnya.
Allah pagar kita dengan pedang menyala-nyala. Supaya kita jangan kembali. Seberapa besar yang sudah kita kerjakan dan melukai hati Tuhan. Tuhan pasang malaikat untuk menjaga kita. Jangan kembali ke dosa itu. Kasih Allah kita itu luar biasa. Dia memberikan pengharapan untuk manusia. Seberapapun putus asanya kita karena dosa kita, ada harapan baru untuk kita. Hari ini minggu, kalau saya tidak salah minggu sengsara ke-7 ya Bapak ya. Ini minggu sengsara ke-7, minggu terakhir minggu sengsara. Karena minggu depan kita sudah Paskah. Dosa sebesar apapun, merah semerah apapun, Tuhan pagari kita dengan para malak-malak sorgawi. Supaya kita jangan kembali jatuh ke dosa yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan tunduk kepala dan kita mau nyanyikan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku, dan saya serahkan kepada Bapa kembali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi Mari kita sekalian bangkit berdiri. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ketika kita dengar firman Tuhan, kita diingatkan bahwa iblis selalu memakai siapa saja, apa saja di sekitar kita untuk menyerang kita, untuk menjatuhkan kita.
Lain kali ia pakai sahabat dekat, lain kali dia pakai istri atau suami, lain kali dia pakai anak-anak, lain kali dia pakai orang yang kita cintai. Oleh karena itu perlu ada kepekaan dan kejelian supaya kita tidak terbabit, karena kegagalan Adam dan Hawa adalah lesson learn buat kita, menjadi bahan pelajaran penting, menjadi topik penting untuk kita berhati-hati di zaman modern ini. Dia bisa pakai siapa saja, apa saja. Kalau siapa, dia bisa pakai manusia. Apa saja, dia bisa pakai HP. Dia bisa pakai semua alat komunikasi. Dia bisa pakai benda-benda di sekeliling kita. Karena itu mari kita berdoa supaya di minggu Prapaskah, minggu terakhir ini, sebab hari Jumat kita ada masuk dalam Good Friday atau Jumat Agung. Biar Tuhan beri kita kemampuan, kepekaan dan kejelian, sehingga tidak begitu mudah untuk kita jatuh dalam dosa. Bila Bapak Ibu mau katakan, Tuhan tolong saya dengan kepekaan yang tinggi, kejelian yang tinggi, oleh kerja Roh Kudus, supaya kita kokoh kuat berdiri, tidak gampang jatuh. Mari Bapak Ibu boleh angkat tangan bersama gembalamu, dan mari kita sama-sama berdoa supaya kita kokoh kuat sampai Maranatha. Bapa di sorga, ini kami semua berdiri di hadapan-Mu. Kadang-kadang kami kurang jeli, kurang peka, sehingga benda, barang, orang di sekitar kami yang setan pakai untuk membuat kami jatuh di dalam dosa. Kami kurang peka, kurang jeli, sehingga kami terbabit di dalamnya. Oleh karena itu kami berdoa, Roh Kudus, buat kepekaan kami makin tajam, kejelian kami makin jernih untuk memahami kalau ini bukan suara Tuhan, ini bukan suara Roh Kudus, ini bukan suara Tuhan Yesus, tapi ini suara iblis yang mau menghancurkanku. Sehingga saya dapat menolaknya, dan kalau itu suara kebenaran, saya dapat menerimanya. Sebab kehidupan kami ada dalam satu arena yang penuh dengan pengaruh negatif, yang penuh dengan pengaruh jahat, yang penuh dengan pengaruh kedagingan dan dosa, yang penuh dengan pengaruh hawa nafsu, yang penuh dengan pengaruh keinginan mata, keinginan daging. Tolong kami semua Tuhan, supaya di minggu-minggu Prapaskah ini menjelang Jumat Agung, menjelang Good Friday, benar-benar kami siap sedia pada segala waktu. Sambil di Jumat Agung itu kami bisa mengambil perjamuan Tuhan dengan baik, lalu kami makin dikokohkan dalam Tuhan. Materikan kebenaran ini di hidup kami. Berkati hamba-Mu Pak Arnold yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati ia dalam pekerjaan, kesehatannya dan keluarganya. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya, mari sama-sama kita berkata amin. Berikan sanjungan terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Kepada yang bertugas kami persilakan.
kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami dicerahkan oleh firman-Mu yang baru saja kami dengar. Tetapi seringkali di sekeliling kami tidak tahu. Oleh karena itu kami butuh Roh Kudus terus menuntun kami supaya kami jeli mengetahui apa yang bukan berasal daripada-Mu. Hamba-Mu yang telah menyampaikannya, Tuhan terus bertambah-tambah pada kehidupannya, kesehatannya, kemampuannya, sehingga beliau tidak capek-capek menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati keluarganya, anaknya, dan orang di sekelilingnya. Kami akan memberi persembahan yang kedua. Tuhan kuduskan sehingga persembahan kami berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sambil memberi, kita dengar beberapa pemberitahuan. Hari Jumat, kebaktian Good Friday atau Jumat Agung itu 1 kali saja pada jam 8 pagi. Dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bahwa Jumat Agung kita memperingati kematiannya dengan perjamuan yang kudus. Beritahukan teman, sahabat, saudara-saudara lain yang tidak sempat hadir dalam kebaktian pertama dan kedua untuk bisa hadir pada kebaktian Good Friday atau Jumat Agung. Ada yang baru pertama kali datang dalam kebaktian ini, bisa angkat tangan kalau baru pertama kali. Tidak ada. Baik, Pak Arnold, terima kasih banyak telah menyampaikan firman Tuhan. Ingat bahwa gereja kita adalah gereja misi, yang artinya bergerak dalam pekerjaan misi. Jadi semua kita mesti punya spirit misi itu, yaitu paling mudah kita kerjakan adalah ruang lingkup kita. Kita bermisi di situ dengan mengajak mereka datang ke dalam pertemuan ibadah, anak cucu, keluarga yang di dalam rumah, pekerja yang ada di toko, di kios, di warung, di rumah makan, untuk bisa hadir dalam pekerjaan gereja Tuhan untuk beribadah, bahkan keluarga besar kita. Baik, kita perlu ikuti pengumuman dari kursus komputer California. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan beasiswa kursus gratis kepada anak-anak usia 17 sampai 25 tahun yang tidak sedang sekolah dan yang tidak sedang kuliah. Jenis kursus yang dapat diikuti adalah kursus kecantikan. Wih, bikin cantik ya. Selesai kursus diberikan secara cuma-cuma bantuan bikin cantik muka, bikin cantik rambut, dan bahan-bahan untuk mendirikan usaha salon. Aduh, ini cepat direbut ini. 2, kursus komputer program desain grafis. Oh, ini penting ini di gereja juga. Jadi tolong ikuti. Untuk pendaftaran hubungi Ibu Mary Mesa di California Komputer, Jalan Samratulangi, samping SMP Negeri 5 Wali Kota. WA-nya
081332534482. Ibu Mary ada di sini, berdiri dulu dengan Pak. Silakan. Supaya bisa tahu, jangan sampai supi ketemu cari-cari Ibu Mary nih, Pak. Nah, baik. Jadi yang bukan putus sekolah, yang sonde lanjut sekolah. Itu kursus yang perempuan, laki-laki juga tuh. Biasa juga bikin salon laki-laki juga tuh. Bikin cantik laki-laki, bikin ganteng laki-laki. Iya. Boleh tuh Ibu Mira, laki-laki juga boleh tuh. Nah, itu dia. Lalu tamatlah kasih free tuh alat tuh. Sonde bayar, kasih free lagi. Jadi tolong suruh supaya segera rebut kesempatan itu. Lalu desain grafis juga. Wah, hanya desain grafis tidak persen komputer tuh. Hanya kasih ilmu saja. Kok kasih juga? Ilmu saja, iya. Dapat komputer juga? Aduh. Tolong dulu bapak mama, saudara-saudara, pun anak-anak di rumah supaya dong jangan nakal di jalan. Dan jangan duduk malam-malam sampai larut malam di rumah teman, lalu bikin masalah. Kalau sudah ikut kursus ini pasti mereka kerja banyak gitu. Begitu. Oke. Itu saja yang diberitahukan kepada kita. Yang berhari ulang tahun, yang mau didoakan boleh datang di depan di sini. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi Priestly Blessing. Jangan lupa hari Jumat jam 8 pagi hanya 1 kali kebaktian. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. And He will give you peace, and He will give you peace, and He will make His face shine upon you. And He will give and He will give you peace, and He will turn His face to you. The Lord will bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you. The Lord will bless you. The Lord will keep you and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive
Bapa di sorga, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan berterima kasih karena kesempatan hidup yang Kau berikan buat kami untuk terus merenungkan kasih setia-Mu, menikmati berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pengawalan-Mu, perlindungan-Mu. Rahmat-Mu yang mengalir tak henti-hentinya buat kami. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati jemaat dalam usaha dan pekerjaan. Perintahkan berkat ke atas usaha pekerjaan mereka. Bagi jemaat yang belum punya pekerjaan, Tuhan buka pekerjaan bagi mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak cucu kami semua. Sebagai generasi penerus bangsa dan negara dan istimewa gereja Tuhan. Berikan mereka knowledge dan wisdom. Dalam pendidikan mereka, mereka berhasil. Supaya mereka berhasil. Dan mereka turut menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka di atas bumi. Beri mereka takut Tuhan, hormat Tuhan, cinta Tuhan. Mengasihi Tuhan, cinta orang tua dan hormat orang tua supaya mereka diberkati, dikasih panjang umur di atas bumi. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Arnold dan keluarga dalam pekerjaan dan dalam pelayanan dan dalam semua bidang usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, ini saatnya bagi kami semua untuk tinggalkan ruangan ini. Dan sebelum kami tinggalkan, kami mau terima berkat. Now raise your hand and your heart to the Lord. Sekarang angkat tanganmu dan hatimu kepada Tuhan. And now receive grace, mercy, blessing, gift, love, and compassion from our Lord God, the Creator. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia, rahmat, dan anugerah, serta belas kasihan dari Allah Bapa Sang Pencipta. From Jesus Christ our Savior, dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, and Holy Spirit, Parakletos and Comforter, dan Roh Kudus, Parakletos dan Roh Penghibur, now till the end of your life. Mulai dari sekarang ini, sampai ujung jalanmu, till Jesus coming back in second coming, to pick up all of us going to heaven. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami pulang ke surga. All this blessing we receive in Jesus' name. Seluruh berkat ini kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Saya hitung 1, 2, 3, kita body language statement. 1, 2, 3. Jesus love me, I love Jesus. Yesus cinta saya cinta Yesus. Salam, selamat pagi, Tuhan memberkati. To all our brothers all the world where you join us in the second service this morning, we hope you get blessing and be blessed. Our brother, where we call beloved in Christ, in Europe, in Middle East, in Africa, in Asia, Australia, New Guinea, Hong Kong and United States. We believe you get blessing, and we pray that in your life you get something good from God. And
Pray for us in New Covenant Assemblies of God in Jalan Jenderal Suharto 25 so that we become multiply in members and soul, especially in spiritual. And meet you again at the third service at 5 p.m. Speaker in second service is Dr. Arnold Manu. By them, be careful because Satan used everything around all of us to speak to all for our falling in sin. Thank you. Meet you again. Bless you.